Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat dan sehat, jumpa lagi di channel MFTV. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Dan perlu kami ingatkan kembali bagi yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Pembelajaran ketiga. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabarmu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa, Du? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Edo. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang, coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Pula akibatnya jika sawah kering. Kalian telah membaca wacana di atas. Jawab soal berikut. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nah, jawabannya sebagai berikut. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Jawabannya, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Soal kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, berikut cerita singkatnya. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Soal berikutnya, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Jawabannya sebagai berikut. Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Soal yang keempat, apa yang akan terjadi jika air di waduk kering?
Nah, jawabannya jika waduk kering maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air. Soal yang berikutnya, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Nah, jawabannya sebagai berikut. Jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya lampu, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik, dan banyak pekerjaan yang terganggu. Itu ya. Jawabannya, kita lanjutkan materi berikutnya. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Nah, ini contoh gerakannya. Ada di gambar 1, 2, 3, dan 4. Gerakan yang kedua seperti itu. Gerakan yang ketiga. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 pagi, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30 pagi. Lama kegiatan tersebut adalah, nah ini kita jawab bersama-sama ya. 5.30 dikurangi 5, jawabannya adalah 30 ya. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Soal yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 7.30 pagi. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, nah ini 18.00. 8-nya kita ambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 18.00 berubah menjadi 17.60. Nah, 17.60 kita gunakan dengan 7.30 ya. 60 dikurangi 30, 30. 17 dikurangi 7, 10. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Nah, ini kita akan kerjakan bersama-sama. Waktu 5 sampai 5.30, kegiatannya mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya 30 menit. Kemudian waktu 5.30 sampai 6, sarapan. Jadi sarapannya lamanya adalah mulai 5.30 selesai pukul 6. Jadi lama sarapannya Lani adalah 06.00 dikurangi 5.30. 00 tidak bisa dikurangi 30, maka 06.00 kita rubah menjadi 05.60. Dan baru kita kurangi 05.30, hasilnya adalah 60 kurangi 30 sama dengan 30 ya. Jadi lama Lani sarapan adalah 30 menit. Kemudian selanjutnya perjalanan ke sekolah 06.10 sampai 06.30.
Nah, kita hitung lamanya Lani melaksanakan perjalanan ke sekolah, yaitu 06.30 dikurangi 06.10. Jadi 30 dikurangi 10 sama dengan 20. 6 dikurangi 6, 0. Jadi lama Lani perjalanan ke sekolah 20 menit. Bermain dengan teman 06.30 sampai 06.55. Mulai pukul 06.30 selesai pukul 06.55. Jadi lama bermain dengan teman adalah 06.55 dikurangi 06.30. 55 dikurangi 30 sama dengan 25. 6 dikurangi 6, 0. Jadi bermain dengan teman waktunya adalah 25 menit. Kemudian belajar di sekolah. Mulai pukul 7.00 selesai pukul 12.30. Maka lamanya belajar di sekolah dapat dihitung 12.30 dikurangi 07.00. 30 dikurangi 0 sama dengan 30. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi belajar di sekolah 5 jam 30 menit. Kemudian perjalanan pulang ke rumah 12.30 sampai 13.00. Jadi perjalanan pulang ke rumah 13.00 dikurangi 12.30. 13.00-nya harus kita rubah dulu ya menjadi berapa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, dirubah menjadi 12.60. Baru dikurangkan dengan 12.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 12 kurangi 12 sama dengan 0. Jadi perjalanan pulang lamanya 30 menit. Merapikan pakaian, ganti pakaian dan makan siang. Mulai pukul 13.00 selesai pukul 13.30. Jadi lama merapikan pakaian, ganti pakaian dan makan siang adalah 13.30 dikurangi 13.00 sama dengan 30 kurangi 0, 30. 13 kurangi 13, 0. Jadi lama merapikan pakaian 30 menit. Kemudian istirahat siang. Mulai pukul 13.30 selesai pukul 15.30. Jadi lama istirahat siangnya adalah, kita hitung bersama-sama, 15.30 dikurangi 13.30. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Dan 15 dikurangi 13 sama dengan 2. Jadi lama istirahat siang adalah 2 jam. Kemudian mandi sore. Mulai pukul 15.30 sampai 15.45. Jadi lama mandi sorenya adalah 15.45 dikurangi 15.30. Hasilnya 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi mandi sore selama 15 menit. Kita lanjutkan. Berangkat ke tempat kursus musik. Mulai pukul 15.45 selesai pukul 16.00. Jadi lama berangkat ke tempat kursus musik adalah sebagai berikut. 16.00 dikurangi 15.45. 16.00-nya kita harus rubah menjadi berapa anak-anak? Ya, 15.60 ya. Kemudian baru kita kurangi dengan 15.45. 60 kurangi 45 sama dengan berapa? 15. 15 kurangi 15 sama dengan 0. Jadi berangkat ke tempat kursus musik selama 15 menit.
Kemudian kursus musik dari mulai pukul 16.00 sampai 17.30. Jadi lama kursus musiknya adalah 17.30 dikurangi 16.00, yaitu 30 dikurangi 0 sama dengan 30, 17 dikurangi 16 sama dengan 1. Jadi lama kursus musik adalah 1 jam 30 menit. Kemudian perjalanan pulang ke rumah. Ya, dari mulai 17.30 sampai 17.45. Maka waktunya berjalan pulang ke rumah adalah 17.45 dikurangi 17.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi lama perjalanan pulang ke rumah adalah 15 menit. Kemudian istirahat sambil nonton televisi. Mulai pukul 17.45 selesai pukul 18.00. Jadi lama istirahat sambil nonton televisi adalah 18.00 dikurangi 17.45. 18.00-nya harus kita rubah menjadi berapa anak-anak, masih ingat? Ya, kita kurangi 1 jamnya ya. Jadi 17.60 dikurangi 17.45. 60 dikurangi 45 sama dengan 15. 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi istirahat sambil nonton televisi 15 menit. Kemudian mengulang pelajaran dan mengerjakan PR dari pukul 18.00 sampai 20.30. Maka lama mengulang pelajaran dan mengerjakan PR adalah, kita hitung dari 20.30 dikurangi 18.00. Jadi 30 kurangi 0 sama dengan 30. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Jadi mengulang pelajaran dan mengerjakan PR selama 2 jam 30 menit ya. Kemudian yang terakhir, tidur malam. Dari mulai pukul 20.30 sampai 05.00. Jadi lama tidur malamnya adalah, untuk khusus soal yang ini caranya berbeda ya anak-anak. Kita lihat bahwa satu hari itu ada 24 jam. Jadi 24 dikurangi 20.30. Hasilnya adalah 24.00 kita rubah menjadi 23.60 dikurangi 20.30. Hasilnya adalah 60 kurangi 30 adalah 30 dan 23 kurangi 20 adalah 3. Kemudian dari pukul 20.30 sampai pukul 24.00 itu jawabannya 3 jam 30 menit. Nah, yang ditanyakan sampai pukul 5. Jadi, kita hitung lagi dari pukul 24.00 jam 12 malam sampai pukul 5 pagi itu ada 5 jam. Nah, baru kita jumlahkan ya. 3 jam 30 menit ditambah 5 jam. Maka sama dengan adalah berapa? Iya. 8 jam 30 menit. Pembelajaran yang keempat. Selain olahraga, secara rutin kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga
buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai, mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Menanam pohon kapas, memintal benang, sampai menjahit baju. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Nah, ini energinya. Energi kimia menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit mengukur badan seseorang. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit membuat pola. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit memotong kain. Energi listrik menjadi energi gerak, yaitu ketika seorang penjahit menggunakan mesin jahit untuk menjahit. Apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Menjaga pakaian agar awet, menggunakan pakaian dengan baik, mencuci pakaian jika kotor, mengenakan pakaian yang sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Kita lanjutkan. Waktu yang dibutuhkan begitu lama, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu, baju dapat dipakai. Coba hitung waktu kegiatan berikut. Kita kerjakan bersama-sama. Bu Nia pergi ke pasar. Bu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bu Nia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bu Nia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Nah, sebagai berikut jawabannya. Kita jawab bersama-sama. Berangkat pukul 8.30. Lama di pasar 45 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar pukul 9.15. Perhatikan penjelasannya. 8.30 ditambah 45 menit. Jadi 30 tambah 45, 75. 8 tambah 0, 8. 0875 itu sama saja dengan pukul 8 lebih 75 menit. Pukul 8.75 sama dengan pukul 8.00 ditambah 75 menit. Nah, kita kemudian rubah lagi. Pukul 8.75 sama dengan pukul 8.00 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Sama dengan pukul 8.00 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan pukul 9.00 ditambah 15 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar pukul 9.15. Nah, berikut gambar jamnya. Jadi dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut, ya. Nah, berikut ini beberapa soal tentang lamanya suatu kejadian. Jawablah soal-soal berikut. Ya, kita jawab bersama-sama. Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Nah, jawabannya sebagai berikut, anak-anak. Kita jawab bersama-sama. Maret, April, Mei, dan Juni, ya. Jadi lama proses menanam cabai tersebut adalah 4 bulan. Kita lanjutkan nomor 2. Seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan?
3 baju butuhnya 1 hari. Ya, jadi tinggal kita bagi aja 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka penjahit membutuhkan waktu 5 hari. Yang ketiga, pada hari Senin ibu membawa bahan ke tukang penjahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu? Ya, kita jawab dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu adalah 6 hari. Kita lanjutkan. Nomor 4, Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 9 pagi. Pukul 10.30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Nah, jawabannya 10.30 dikurangi 0900. Jadi jawabannya adalah 30. 10 kurangi 9 1. Maka waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut adalah 1 jam 30 menit. Kita lanjutkan nomor 5. Ayah mulai mencuci mobil pukul 8 pagi. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Nah, ini jawabannya anak-anak kita jawab bersama-sama. Mulai mencuci jam 8 pagi dan lamanya mencuci 45 menit. Jadi 8.00 ditambah 45 menit. 00 tambah 45 sama dengan 45 dan 8 tambah 0 sama dengan 8. Jadi pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Pukul 08.45 menit. Kemudian gambar jamnya sebagai berikut. Nah, itu ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.